Banyak kaum yang mencoba mencari kebenaran tentang Ya'juj dan Ma'juj seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Berbagai pencarian dan perkiraan terus saja beredar untuk memuaskan rasa penasaran halayak umum. Seperti apakah penampakan tembok Dzulkarnain? Seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Semua mencoba menganalisa dan menerjemahkan dalam versi masing-masing. Ya'juj Ma'juj atau Gog dan Magog dalam tradisi lainnya adalah dua bangsa yang sangat misterius dan memiliki banyak spekulasi di sekitar mereka. Dalam tradisi Islam, mereka disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Kahfi ayat 94 hingga 98, di mana Dzulkarnain membangun tembok besar untuk menahan serangan mereka. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang sangat kuat dan merusak, yang pada akhirnya akan keluar dari penjara mereka di akhir zaman, menyebabkan kerusakan besar di dunia sebelum kedatangan hari kiamat. Mengapa jejak tentang bangsa ini tidak ditemukan dalam catatan sejarah atau arkeologi yang kita kenal sekarang? Satu, penyembunyian oleh Allah. Dalam konteks agama, banyak yang meyakini bahwa Allah menyembunyikan bangsa Ya'juj dan Ma'juj untuk alasan tertentu dan mungkin sebagai bagian dari rencananya yang lebih besar. Dalam Al-Quran, Allah menurunkan tembok atau penghalang yang dibangun oleh Dzulkarnain untuk mengurung mereka. Dan tembok tersebut mungkin masih ada di suatu tempat yang tersembunyi dari pandangan manusia, yang berarti bahwa keberadaan mereka saat ini hanya menjadi bagian dari takdir yang belum terungkap. Dua, tembok yang menghalangi. Tembok yang dibangun oleh Dzulkarnain dikatakan sangat besar dan kokoh, dan dalam beberapa tafsir ini menggambarkan penghalang fisik yang mengurung mereka di suatu tempat yang jauh dari dunia manusia. Oleh karena itu, meskipun Ya'juj dan Ma'juj dapat berkembang biak dan hidup seperti manusia lainnya, mereka tetap terisolasi dan tidak dapat menghubungi dunia luar. 3. Faktor keterbatasan pengetahuan manusia. Kemungkinan lainnya adalah bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj memang ada, tetapi mereka tinggal di lokasi yang sangat terpencil atau di wilayah yang sangat sulit diakses, sehingga tidak ada jejak sejarah atau bukti fisik yang ditemukan oleh manusia modern, di mana jejak mereka tidak mudah ditemukan oleh para peneliti atau arkeolog. Yang keempat, bangsa yang tidak terekam dalam sejarah dunia. Ada juga kemungkinan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak terintegrasi dalam sejarah dunia yang lebih luas. Mungkin karena mereka tidak pernah berinteraksi dengan peradaban besar lainnya, atau karena mereka berada dalam bentuk yang sangat berbeda dari manusia biasa, mungkin memiliki sifat atau kemampuan yang membuat mereka tidak mudah dikenali. 5. Sifat-sifat yang lebih misterius. Ada juga orang yang berpendapat bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj mungkin memiliki sifat-sifat yang sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Mungkin memiliki bentuk fisik, perilaku, atau kekuatan yang membuat mereka sulit dikenali atau ditemukan oleh manusia. Mungkinkah saat ini mereka berkembang biak di dalam tanah? Meskipun tidak ada bukti konkret atau penjelasan langsung dalam konteks agama atau sejarah yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berkembang biak di dalam tanah, spekulasi tentang hal ini bisa saja dijadikan salah satu cara untuk memahami misteri mereka. Ada banyak mitos dan cerita dalam berbagai budaya yang menggambarkan bangsa atau makhluk yang terkurung atau terkubur di dalam tanah, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Dan ini mungkin merupakan bagian dari takdir ilahi yang harus kita hadapi di masa depan. Secara keseluruhan, meskipun kita tidak tahu dengan pasti di mana atau bagaimana Ya'juj dan Ma'juj berkembang biak, konsep mereka yang tersembunyi di balik dinding yang kokoh dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali muncul. Dalam konteks ini, mungkin mereka memang berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, apakah itu di bawah tanah, di dunia tersembunyi, atau di dimensi lain yang belum kita pahami sepenuhnya.
Berikut ini adalah beberapa mitos tentang makhluk yang terkubur di dalam tanah. 1. Bangsa yang terkubur dalam legenda Eropa, The Hollow Earth. Di berbagai tradisi Eropa ada cerita tentang dunia bawah tanah yang dihuni oleh bangsa-bangsa yang terkubur atau tersembunyi. Salah satu mitos yang terkenal adalah tentang Hollow Earth atau bumi berongga, di mana diyakini ada peradaban kuno yang hidup di bawah permukaan bumi. Dalam mitologi ini ada cerita tentang bangsa yang terisolasi di dalam bumi, terjaga oleh suatu kekuatan atau makhluk yang sangat kuat, contohnya dalam cerita The Secret of the Age atau The Book of Enoch. Yang kedua, legenda tentang Der Untergang atau bangsa yang hilang atau The Downfall. Dalam mitologi Jerman dan sebagian budaya Eropa lainnya ada legenda tentang The Downfall yang menggambarkan sebuah peradaban yang sangat maju. Namun karena kesalahan besar mereka terkutuk dan dikubur di bawah tanah. Mereka diisolasi hingga saat tertentu ketika mereka akan bangkit kembali untuk melaksanakan takdir mereka. 3. Bangsa Mayan dan dunia bawah tanah. Masyarakat Maya di Mesoamerika memiliki konsep dunia bawah tanah yang sangat kuat dalam kosmologi mereka yang dikenal dengan nama Xibalba. Xibalba adalah dunia orang mati, tetapi juga sering digambarkan sebagai tempat di mana makhluk atau jiwa yang terkurung akan kembali. Yang keempat, kisah bangsa yang terkubur dalam tradisi China. Di China terdapat legenda tentang Shao atau bangsa yang dikubur dalam tanah sebagai hukuman oleh dewa karena melakukan kesalahan besar. Mereka dikubur di dalam gua-gua yang dalam dan hanya akan dibebaskan ketika zaman yang baru tiba. 5. Bangsa yang terperangkap di gunung atau gua. Dalam mitologi Norse ada kisah tentang kurcaci yang tinggal di bawah tanah yang menjaga harta karun besar dan hanya muncul pada waktu tertentu. Dalam beberapa cerita mereka bahkan dikatakan akan keluar dari bumi saat Ragnarok atau kiamat dalam mitologi Norse. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari mitos ini? Mungkin saja penggambaran Ya'jud dan Ma'jud dalam Al-Quran juga diceritakan dalam kitab-kitab kuno di berbagai keyakinan dan bangsa lain dengan cerita berbeda secara turun-temurun. Mitos tentang bangsa yang terkubur atau tersembunyi seringkali membawa pesan moral atau simbolis. Biasanya mereka mengajarkan tentang kesalahan masa lalu, hukuman ilahi, dan takdir yang menunggu untuk terungkap pada waktunya.